membuat hati Tuhan itu tersentuh ya. Saya yakin kalau tanya tadi Agustan tadi, dia sudah ada niatan bertobat begitu ya. Ya kita nggak tahu ya kalau dia bersyahadat lagi itu termasuk syahadat apakah saya nggak ngerti ya. Jadi kita nggak bisa ngomong Agustan ini ditolak oleh Tuhan Yesus atau dia Islam ya masuk atau dia sudah diterima Tuhan Yesus, kita nggak ngerti saudara ya. Jadi kita doakan saja, kan yang tahu hanya dia dengan Tuhan Yesus. Kalaupun dia telepon saya kan hanya menuntunnya saja. Yang tahu kan hatinya dia dengan Tuhan. Pokoknya ada orang datang, karena saya kemudian tidak ada komunikasi selanjutnya, jadi saya nggak ngerti ya saudara ya. Saya nggak ngerti. Tetapi memang waktu itu kita doakan dan dia nangis ya saudara ya. Saya tadi mau tampilkan ini, rasa-rasa jangan saudara, karena saya sudah janji itu rahasia ya saudara ya. Saya janji semua perkataannya itu rahasia. Rasanya kalau saya tampilkan nanti orang lain kapok telepon saya saudara ya. Yang sekitar 50 juta itu, Ibu Lis. Mana Ibu Lis? Ya, salam Pak Paul, ya, salam semuanya. Ya, mungkin diceritain dulu ya. Kita kan udah kumpulin uang itu ya. Oh ya, betul. Kita ngumpulin uang. Kemarin itu kan dengan kode 66 ya, 66 sampai penutupan waktu kan terakhir tanggal 30 kalau nggak salah ya Pak ya, itu mencapai 44 sekian ya. Nah, lalu kita pergi ke sana, kita antar. Namun setelah kita antar, kita yang terakhir itu ke sana, masih ada yang berdonasi dengan kode itu. Nah, makanya saya sih menghitungnya berdasarkan yang terakhir kita ini ya, kita tentukan. Itu tanggal 30 kalau nggak salah, waktu itu penutupannya. Ya. Nah, pada saat itu kita dari Galarua ada 6 orang ya, 6 orang, termasuk dengan DPW, waktu itu dengan DPW juga, DPW Jabar, Bandung, Pak Owen, dan satu lagi Pak, apa itu, saya lupa, Pak Bambang kalau nggak salah. Nah, kita pergi ke sana, lalu maksudnya kan mau ketemu langsung dengan Pak Agustan. Nah, kita ketok rumahnya, pagernya, tapi nggak dibukakan. Pertama itu Pak Santiamer dulu dengan Pak Owen. Habis itu saya ketok-ketok minta dibukain biar bisa ketemu langsung dengan Pak Agustan. Tapi pada saat saya sih istrinya keluar ya, tapi istrinya bilang nggak ada yang bernama Agustan di sini gitu. Nah, habis itu kita ke belakang rumahnya, RT-nya kan ada di belakang rumahnya, dari gang masuk persis di sebelah rumah Pak Agustan itu kan ada gang masuk ke dalam. Di situ daerah situ ada rumah RT-nya. Saya waktu itu ketemu sama Bu RT-nya. Nah, disambungkan dengan ditelepon langsung dengan pembantunya Pak Agustan yang jagain gitu ya, yang jagain bapak-bapak, saya lupa namanya itu kemarin. Nah, saya sempat ngobrol dengan bapak itu, katanya Pak Agustan lagi tidur. Nah, saya tanya juga waktu itu ada handphone apa tidak, yang langsung nomornya Pak Agustan, katanya nggak ada. Umi ada di sini sih, kata gitu. Nah, padahal itu istrinya ngomong ke saya nggak ada yang bernama Agustan gitu ya. Tapi waktu kita telepon atau Bu RT-nya juga bilang itu rumahnya Pak Agustan, ada kok, kata gitu. Kemudian pembantunya yang bapak-bapak itu bilang juga bahwa Pak Agustan lagi tidur gitu ya. Ya, tapi kita inilah pahamlah gitu ya Pak. Nah, kemudian Bu RT-nya ikut bersama kita untuk minta untuk minta agar bisa menemui langsung Pak Agustan gitu.
tapi tetap juga nggak dikasih masuk kita. Ya akhirnya itu kan kedatangan kita yang kedua setelah penutupan donasi ya. Lalu ya kita pulang gitu. Nah setelah itu pun kita masih berusaha untuk menghubungi Zelda, anaknya Bu Linda yang komunikasi. Kelihatannya Zelda juga takut ya Pak ya, takut juga. Jadi ya saya Tapi sempat takut ketemu soalnya Zeldanya nggak? Sempat ketemu Zelda nggak? tidak Nah itu ya, kitanya nggak bisa. Padahal kita mau biayain sekolahnya untuk ketemu, teologi ya. nggak ketemu Bahkan Pak. saya tawari kalau mau sekolah Uh, gratis di Bible apa di Hagios uh, Bible College itu. ya kelihatannya takut juga Pak. Saya sih nggak tahu ya apa yang terjadi dengan keluarga itu ya. Tapi kelihatannya anaknya takut juga Pak. Ya makanya saya bilang dari bagaimana seperti biasa Hani Kristianto yang berperan ya. Saya lihat sih ya ini kan track recordnya udah ketahuan dari mulai zaman Facebook dulu ya Pak ya, teman-teman kita bagaimana ya. Ya udah tahulah si Hani ini seperti apa. Jadi ya orang-orang ya seperti ya itu ya bisa aja lah terpengaruh lah ya. Ya lihat lihat dia seperti itu ya, campur tangannya, kemudian kalau saya lihat juga videonya yang pernah rebut jenazah orang ya wajar lah, manusiawi lah menurut saya ada orang yang takut ya, apalagi Takut ya. ya misalnya usia-usia kayak Zelda masih masih belum kuliah kalau nggak salah, masih SLTA ya Pak ya, masih SLTA Zelda itu ya. Tapi saya sih punya keyakinan kayaknya Zelda itu eh, apa ya cara dia menanggapin ini kita ya, apa pernyataan-pernyataan Bu Linda gitu ya. Saya pikir sih saya yakin si Zelda itu juga pingin ya papanya ini ya, papanya bertobat gitu loh Pak. Saya sih punya keyakinan begitu, dan Zelda ini kayaknya anak yang baik ya, yang baik dan pengabdi sama orang tua ya. Cuman ya perannya kelompoknya Hani Kristianto ini kan ya tahu sendiri Pak itu. Jadi uh, kemudian yang semenjak Pak Paul kasih tahu Pak Agustan telepon, kan kita terus cari bagaimana menghubungi Zelda gitu. Terakhir memang dia nggak jawab lagi Pak pesan kita. Ya kita tetap cari kok di mana alamatnya gitu kan. Bu Linda sempat tanya juga di mana tempatnya tinggal gitu, tapi udah nggak dijawab, kayaknya ketakutan. Aduh, Yan ya. Moga-moga ada Saya yang juga kenal. kaget sih waktu itu. Kalau ada yang kenal bisa sampaikan ya ke Zelda ya. Kalau ada anggota gerejanya yang dengar, ya live ini bisa disampaikan ya supaya menghubungi Galarua ya. Kemudian Pak Paul Ya, yang mengenai Pak Agustan, saya berkeyakinan Agustan memang ingin kembali loh Pak. Kalau menurut saya ya, ini dugaan saya ya. Dia kan bisa bandingkan ya bagaimana kehidupannya dulu dengan yang saat ini. Ya biasanya kan orang-orang yang sudah sakit begitu parah ya, udah pikir-pikir yang dulu seperti apa dia gitu kan ya, mungkin ya. Nih perkiraan saya saja. Ya buktinya dia beranikan diri untuk telepon Pak Paul. Saya juga kaget juga kan waktu itu ya. ketika Pak Paul omongkan di grup kita ya. Di situ ada Pak Ponto, di situ ada Pak Tobing, Bu Linda, Pak Santiamer ya. Ya kita lah semua, lalu Pak Paul perdengarkan itu rekaman, saya kaget sih. Saya juga nggak nyangka gitu loh. Kok Pak Paul yang dihubungin gitu ya kan, begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pendeta yang di Indonesia kan banyak Pak gitu. Ya. Nah, dan mungkin itu diam-diam Pak teleponnya kan. Karena Ya, putus. dari Ya, memang betul yang putus. kita ke sana. Halo? Ya, memang Ya, dari putus-putus yang gitu.
itunya, ke sana saya lihat. teleponnya dia berhenti dia. Berapa kali telepon itu Oh ya? iya betul. Ya iya iya. Kalau nggak salah kemarin itu kan ini ya Pak ya yang dia berkata ke Pak Paul eh, badannya terasa panas gitu ya. Ya, Pak Paul waktu itu kan masih ngomong bisa sembuh gitu kan ya. ya, Bisa sembuh kalau diobatin. Nah, kalau perkiraan saya itu stroke-nya itu akibat dari jantung kayaknya, Pak. ya, Karena begini, eh, Pak apa Dokter Andre kan pernah rekomendasikan dokter yang bisa nanganin seperti itu kan ya, di dokter medsos. ya, Iya, Prof Santoso. Bisa ya, loh. Itu kan itu bisa jadi karena irama jantung ya, kayak irama jantung yang nggak normal. Katanya sih resikonya itu memang mengakibatkan stroke gitu. Darah menggumpal di kepala. Ya kan itu kan benarnya. Jadi ya. ya itulah ya mungkin itulah jalannya Pak. Saya sih secara teologi ya nggak bisa ya ini ya memaparkannya. Cuman yang saya sayangkan itu kalau saya lihat video di tadi pil pahit atau apa tadi itu saya lihat videonya bahwa terakhir Pak Agustan itu ini ya Pak ya. Bapak lihat nggak itu? Belum. Kenapa? Apalagi buat belum lihat ya. Agustan Hani Kristianto juga yang menuntun kan? Oh iya, iya, saya lihat tadi ya. Iya, saya sih nggak ngerti lah ya Pak Paula mungkin yang lebih bisa menerangkan yang seperti itu. Cuman kasihan juga sih, kasihan lah. Tapi boleh soy. Ya, Kalau menurut saya, yaitu berusaha untuk memprotek keluarganya. Jadi Ya, umpama sehari sebelum dia meninggal secara pribadi setelah keluarga dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia bertobat, itu kita juga nggak tahu. Itu urusan dia sama Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni dia. Pasti Tuhan akan menjemput dia. Biarpun dia nanti bakalan dikubur, disolatkan, atau dikubur secara Islam, itu nggak ada masalah. Itu antara secara dia pribadi, kalau dia ada bertobat, minta pengampunan sama Tuhan, secara sendiri atau dengan keluarga, malam-malam keluarga, Tuhan pasti mengampuni, Tuhan akan pasti menerima dia. Itu kalau menurut saya. iya, Ya kan? ya. Jadi Cuman kan biarpun dia dikuburkan secara Islam, there's no problem. Cuman dia protek keluarganya kalau karena anak istrinya. di akhir usianya begitu mengikrarkan itu lagi kalimat Yesus, apa itu namanya bagaimana syahadat. tuh? Ya, Iya. ya itu kita nggak tahu lagi. nah itu kita nggak tahu. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau dia berbalik, dia bertobat, minta pengampunan, even though Iya. 1 menit sebelum dia menghembuskan, Tuhan pasti, pasti buka tangan menerima dia. Itu menurut saya. Itu nggak tahu lagi ya kan. Tapi sekarang dia kan untuk merotek keluarganya. Dia dikuburkan secara Islam, kayak sembayangnya apa kayak disyahadatkan lagi, kayak apa urusan orang-orang mereka. Tapi secara kekristenan, kalau dia tidak bertobat, minta maaf, berbalik, Tuhan pasti mengampuni lah. Tapi sewaktu kita ke sana, mamanya juga ada di sana loh katanya Pak. Sakit juga mamanya. Ya. Jadi ada 3 yang sakit di rumah itu, kata ya. Ibu RT ya. Ya. Ada, ya mamanya ada di kata sana Bu ya. Iya, Bu RT itu yang ngomong. Istrinya juga sakit gitu. Waduh, kok pada sakit, stres juga ya ngurusin. Ya waktu itu nangis loh, waktu telepon saya nangis tuh dia. Ya iyalah Pak, kalau ya itu kan sudah nyesek banget, itu ada 3 yang sakit parah pula ya di dalam satu rumah, siapapun pasti ya stres juga lah Pak. Makanya Bu Lisa, itu roh jahat, begitu kan jahat sekali memang sifatnya. Namanya juga roh jahat, bukan kamu saja yang dimakan. Itu keturunan kamu juga bisa dimakan, anak kamu, cucu kamu, bisa generasi. Itu roh-roh jahat begitulah. Kita semua mengerti lah, ya kan? Tapi kalau melihat ya sepak terjangnya si Hani ini ya gimana ya, saya penasaran juga akhir cerita
Ya ini nanti gimana itu? Itu kan, waduh, saya sih, iya parah juga Ya, ya. urusan dia sama Tuhan lah, Bu. Ya kan? Apa yang dia taburkan dia tuai bakalan. Dia masih ada anak, ada istri, ada cucu bakalan. Ya kan? Tenang aja kita sih. Iya ya. Oh, kasihan teman. Kita lihatnya ya, kasihan benar. Kasihan. Ya kan? Siapa tahu ini kita ini cuma angan-angan. Dia buka hati kembali, kita doakan, kita datengin rumahnya, kita doakan, kita usir roh-roh itu, dia sembuh, keluarga bahagia. Kita juga nggak tahu. Kita cuma bisa angan-angan. Ya kan? Tapi saya percaya kalau di menit-menit terakhir sebelum dia tahu dia mati, bakal mati, dia buka hati, dia terima Yesus, nggak ada salahnya. Ya, kalau si hanya Kristen mau menguburkan dia secara Islam kayak apa, kayak terserah. Itu cuman badan aja, badan kita. Iya betul. Iya si Pandi. Iya, gitu aja lah. Iya. Wah berat sih. Saya kasihan juga si anaknya itu, si Zelda itu. Nah itu kalau bisa Bu ya, anaknya itu ditarik keluar, nah itu lain lagi. Ditarik keluar Ya dari itu rumah dia. itu, Kita, keluar dari lingkungan, ya kan? oh dia Kalau bukan bisa. tinggal sama. Dia kan enggak, hanya setahu saya hanya berkunjung ke rumah Pak Agustan dengan istrinya yang sekarang. Setahu kita ya. Oh itu anak dari Kalau istri lama. Zelda itu istri Oh, yang Kristen Pak, yang memang dulu ini udah Kristen, anaknya iya baik, sih. Oke, kan bisa oke. kelihatan ya dari komunikasi ya. Nah itu nggak apa-apa, gampang kan bisa di, ya. Asal Ya jangan di terakhir rumah dia itu udah lah. nggak, ya terakhir udah nggak jawab ini kita ya. Pesan dari Bu Linda udah nggak jawab, karena mungkin takut ya, karena dia bilang Ya juga, mungkin ada aduh saya ancaman lah takut, Bu. iya saya takut salah tante, katanya gitu. Iya, Saya ya mungkin takut. ada ancaman lah dari si Hani Iya iya Christian itu, memang ya kan? kita nggak Kita tahu nggak ya. tahu. Iya, Apalagi itu betul. kan masih SLTA ya. Iya, Iya demi sih. ke apa namanya, ketenangan keluarga dia juga lah, dia mesti mikir juga, ya kan? Kalau sampai di Ya, jadi dia teror kan tinggalnya. kasihan mamanya juga, pusing kan mamanya, ya kan? Iya. Kalau sampai di Loh kalau udah teror. begitu gimana itu ya? Mamanya Shalom, Pak shalom. Agustan kan di situ. Ini siapa nih? Shalom, shalom. Saya Bulisoy. Ya Pak Wen. Ya, Kenapa Pak Wen? iya, saya ikut nimbrung. Jadi tadi sebenarnya saya mau nanya yang itu tuh. Kebetulan pas Ibu tadi bilang tentang Zelda itu, ini yang jadi concern saya, Bu. Yang seperti Agustan ini banyak, Bu. Saya kira banyak. Jadi mereka tuh penuh dalam yang sudah jadi, maaf ya, yang sudah jadi mualaf-mualaf itu, yang mereka berkumpul itu, saya kira ada banyak yang ingin sepertinya bebas gitu. Karena perkiraan saya, mereka itu di bawah bayang-bayang ancaman-ancaman gitu, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa mereka lakukan gitu loh. Karena saya perkirakan gitu ya, bukan cuma Agustan doang gitu, pasti ada banyak yang lain juga yang sebenarnya mereka udah apa ya, terperangkap gitu ya, kayak udah terperangkap di satu komunitas itu, dan sepertinya mereka, saya kira ya, mereka tidak merasakan hidup yang bahagia yang mereka bayang-bayangkan sebelumnya gitu loh. Ya kita lihat aja tadi kan kasus Agustan. Wah, dia kan di apa sih, dibawa-bawa, dipamer-pamerkan terus kan di Mall of Center itu kan, dia ditampil-tampilkan terus kan. Wah, ditayang-tayangkan dia, terus kayak di endorse gitu ya untuk bikin acara-acara seperti itu. Nah, ketika kita tahu ending-endingnya, dia ternyata dia sakit, keluarganya sakit, seolah-olah mereka itu dari komunitas mereka itu seperti membuat kondisi seperti itu tuh, gitu loh. Sedangkan ya kita lihat sendiri, dia pengen bebas itu kayaknya gimana gitu loh.
Nah, itu yang jadi concern saya tadi, pikiran saya ini, saya kira yang Agustan yang lain itu banyak gitu loh. Dan mereka terjebak gitu loh. Ini yang apa yang kita bisa lakukan sebenarnya? Saya mau bertanya-tanya, mungkin ada yang punya pemikiran gitu ya. Mungkin bisa dibahas. Ya itu aja sih, terima kasih. Oh, ini Pak Owen Bang ini ganti-ganti nama. Enggak, kalau mau secara hukum bisa juga lah bikin laporan ke polisi atau siapa yang ngancam gitu kan, bisa juga kalau mereka mau. Ya, Pak Andi. Ya kan? Jadi ya, diancam saya- Pak Andi, mereka tuh pengen escape Pak Andi, susah nggak bisa Iya, escape. betul. Iya. Iya, saya rasa laporan polisi juga nggak ada gunanya. Iya, betul ya, saya. Kalau mereka coba Polisi- escape, polisi di sana kan nggak akan berbuat preventif kan. Kalau sudah kejadian Iya. baru dia turun, ya kan? iya. Di kalau escape kan kayak kemarin ke kasus-kasus beberapa yang Pastor Paul tunjukin itu kan dikejar lagi kan, wah dikejar sampai Hani Kristianto itu berapa kali itu mau ngancam bunuh-bunuh itu loh, ngeri gitu, kasihan iya. gitu mereka. Oh iya, Ngeri, kasusnya, kasihan. ya kasusnya Daud Ali itu kan hingga dibawa ke Polda itu kan begitu. Oh iya, itu tadi udah BAP juga ya, dari saksi juga sudah tuh. Bukan tadi, kemarin. Bukan, itu kayak nama. Kemarin. Enggak, Hani juga, Hani Kristianto juga. Oh iya. Jadi nanti akan dialihkan katanya ke Polres Jakarta Timur karena dari pengamatan cyber, ini ceritanya dari pengamatan cyber, telepon yang masuk dari Hani Kristianto ke handphonenya Daud Caniago itu posisi Pak Daud itu ada di Jakarta Timur gitu, makanya dialihkan ke Jakarta Timur gitu, itu katanya polisinya. Kita ikutin aja sih, kita ikutin apa-apa. Nah iya, jadi saudara-saudara bisa tahu ya, Galarua nggak diem aja. Kita gerak terus tuh ya, ada informasi baru dan kita memang berjuang membela ini yang seperti orang-orang yang dikejar-kejar Hani Kristianto itu kita bantuin gitu loh. Jadi gimana ya Bu, Makanya ya? saya bilang dari gini Pak Owen, dari apa yang dilakukan oleh Hani Kristianto terhadap Daud Caniago, jadi buat saya ya masuk akal kalau akhirnya Zelda atau keluarga Pak Agustan takut gitu, masuk akal. Sedangkan Daud Caniago aja yang pemberani begitu ya ada juga ketika si ketika Hani Kristianto mengancam ke keluarganya, cucunya, anak istrinya, ya wajarlah Pak Daud ya ini ya khawatir juga gitu loh, karena bukan hanya dirinya sendiri yang menjadi target, tapi juga anak istrinya dan cucunya. Bayangin aja cucunya Daud Caniago sampai ditayang-tayang videonya di YouTube-nya si Donditan itu kan, teman dia persekusi ke tempatnya Pak Daud Caniago. Ya, Itu coba. Bu Lisoy, Banyak. siapa tuh keluarganya Napi Tupulu juga banyak ancaman juga, makanya mereka ngungsi kan sekarang. Itu juga. Tapi biarpun di Indonesia umpama ada yang namanya safe house di Indonesia juga percuma ya. Yang paling bagus safe house ya harus keluar negeri. Kalau di dalam negeri safe house juga dimanapun mereka tetap kejar. Yang namanya bajingan, ya kan? Ujung-ujungnya si Hani itu mulai sadar bahwa dia keliru menilai bahwa Daud Caniago itu adalah tanpa ragi, tapi kan sudah terlanjur menyebar berita si Daud Caniago itu penista lah, apalah segala macam, banyak sekali ancamannya itu di YouTube-nya itu, dan itu diserahkan Pak Daud ke pihak kepolisian. Istrinya Pak Daud kan sudah di BAP juga. Istrinya Pak Daud sudah sampaikan kekhawatirannya juga. Saya sempat menyuruh anak-anak saya dan cucu saya untuk tidak keluar katanya. Jadi kan memang berdampak. Jadi wajar saja menurut saya keluarganya Pak Agustan itu takut dari apa yang dilakukan oleh Hani Kristianto terhadap Daud Caniago. Ya.
Kalau saya lihat tuh dikumpulin Pak Daud tuh bukti-buktinya ya, video-videonya, bahkan menyetir di jalan tol ditunjukin Hani Kristianto loh. Kecepatan mobilnya itu ditunjukin, speedometernya disorot 180 ya, Bu, ya? handphone. Iya, 150. Saya udah 150 ini. Udah 160, 180. Loh, emang di tol bisa 180 Wah, ya? nggak bisa Kan itu. setahu Wah. nggak bisa kan? Artinya kan dia dalam pelanggaran undang-undang lalu lintas pun dia pamerkan gitu loh. Jadi wajar keluarga Agustan itu ketakutan. Jadi ini kayak modelnya kayak geng, kayak mafia gini. Iya, Pak. Dan Wah, dan ya. video mengenai apa yang dia sorot speedometer 150, 160, 180 itu udah dia hapus. Tapi kan itu sudah disimpan oleh Pak Daud Caniago sebagai bukti ke Polda. Itu udah dikasih, Pak. Makanya, waduh, ini orang sampai kapan ini ya bertobat? Saya bingung ya, orang bisa penuh kebencian begitu ya. Walaupun dia udah bersalahan. Tapi kepolisian juga nggak bisa ngapain Bu. Ternyatanya si kayak nama ini gimana urusannya Bu? Kok belum ditangkap-tangkap? Ya kita ikutin aja lah Pak Andi, menurut saya kita ikutin normatif proses saja sesuai dengan ikutin proses saja ya. Kita tetap percayakan sama Polri lah. Kita ikutin aja seperti apa gitu. Ikutin aja prosedurnya ya. Nggak mungkin dong ditutup begitu saja kasus kan. Apalagi udah ada korban begitu. Kayak Daud Caniago diteror begitu. Nyata sekali bukti-buktinya Pak. Ya, kalau itu nggak diproses-proses nanti itu kan masuk dalam apa ya sejarah hukum kita jadi buruk sekali. Itu akan bercerita terus nanti kita kan. Nah, ini yang Bu Lisa gini aja. Waktu gedung Kejagung kebakar itu kita nggak tahu kan apa aja yang kebakar. banyak case-case yang mau dihapus yang dibakar kita juga nggak tahu. Kan bisa aja lah. Ya. Ya Kan? saya sih nggak ngerti Pak. No komen lah mengenai itu. No komen lah. Tapi ya kalau saya sih masih berpikiran positif, kita ikutin aja sesuai dengan prosedur yang ada. Mau katanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, ya kita ikutin. Tetap kita follow up. Ya kan jalan terus kok kita follow up Pak Andi. Itu kan lawyer kita kan ya follow up terus. Nggak mau diam gitu. Masa sih polisi udah datang terus memfollow up lawyernya nggak diproses-proses, ya lucu aja gitu kan. Lucu aja, nanti bagaimana nanti itu akan menjadi cerita bisa kita ceritakan ke depan kan. Oh bahwa pernah si Daud Caniago prosesnya tidak ada, kan memalukan juga buat institusi Polri kan kalau nggak diproses dia. Karena setahu aku kalau kasus-kasus seperti itu kriminal seperti berapa tahun sih expirednya? Berapa? 13 tahun ya? Kalau di sini 7 tahun Bu. Kata luar 7 tahun ya. Kalau di sini nggak tahu di Indonesia. Iya ya, saya juga nggak tahu persis sih. Setahu saya ingatku 13 ya. Ya kita ikutin aja. Kita ikutin aja Pak. Apa? Ya memang gimana ya kita. Maka itu ya saudara-saudara, saya selalu bilang ya, saudara, ini 2024 ini adalah berdarah-darah saudara. Tapi bukan berarti nggak ada obatnya. Nggak mungkin Tuhan kasih tahu kita terus nggak ada. Terus harus bagaimana dong Tuhan? Oh pasti terjadi, nggak mungkin tercegah lagi. Pasti saudara. Saudara lihat ya, pertobatan itu selalu membuat hati Tuhan itu tersentuh ya. Saya yakin kalau tanya tadi Agustan tadi, dia sudah ada niatan bertobat begitu ya. Ya kita nggak tahu ya kalau dia bersyahadat lagi itu termasuk syahadat apanya saya nggak ngerti ya. Jadi kita nggak bisa ngomong Agustan ini ditolak oleh Tuhan Yesus atau dia Islam ya masuk atau dia sudah diterima Tuhan Yesus, kita nggak ngerti saudara ya. Jadi kita doakan saja, kan yang tahu hanya dia dengan Tuhan Yesus. Kalaupun dia telepon saya kan hanya menuntunnya saja. Yang tahu kan hatinya dia dengan Tuhan. Pokoknya ada orang datang, karena saya kemudian tidak ada komunikasi selanjutnya, jadi saya nggak ngerti ya saudara ya. Saya nggak ngerti. Tetapi memang waktu itu kita
Kita doakan dan dia nangis ya saudara ya. Saya tadi mau tampilkan ini, rasa-rasa jangan saudara, karena saya sudah janji itu rahasia ya saudara ya. Saya janji semua perkataannya itu rahasia. Rasanya kalau saya tampilkan nanti orang lain kapok telepon saya saudara ya. Tapi udah salah satu rekamannya sudah saya kirim ke grup Galarua ya saudara ya. Salah satu rekamnya dulu sudah saya kirim, makanya akhirnya kita sepakat untuk kumpulkan dana buat Agustan ya. Rasanya kok kalau saya tampilkan nggak pas ya saudara, ini hati saya tadi mau tampilkan dari tadi kok separuh hati ya, nggak enak saudara ya. Tapi itu sudah saya tunjukkan tadi ya, bahwa Agustan sampai kirim voice note ke saya ya, sampai kirim voice note segala macam itu ya. Saya mau bilang Agustan belum terima Yesus, orang dia sudah ya, orang hatimu sudah kepingin saja Tuhan Yesus senang saudara ya. Masa mau diazab lagi saudara. Nah selanjutnya itu yang kita nggak ngerti ya, kita minta didoakan ya, kita doakan saudara ya, kita doakan ya, saya tuntun saudara ya. Terus memang potong berkali-kali ya, jadi rekamannya juga putus-putus terus ya, karena ya putus-putus ya, kita berapa kali nelpon tadi ya, ketakutan ya, memang ketakutan dalam mencekam sekali di sana, rasanya bisik-bisik begitu ya. Ini ada hentai nih, hentai, silakan hentai.